sesuatu itu harus diilmoni. Kamin shaimin laisa lahu min shaumihi ilal ju'u wal 'atash. Jadi berapa banyak itu orang yang melakukan puasa tetapi yang didapatkan dari puasanya itu tidak lain hanyalah lapar dan haus, ya, lapar dan dahaga gitu ya. Dilanjutkan pula di sini diriwayatkan oleh siapa yang jauh di sini? Imam Abu Darda ya. Jadi disampaikan oleh Imam Abu Darda, ya habada naumul aqyasi wa fitruhum kaifa la ya'ibuna shaumal hamqa wasafruhum. Ya habada, eling-eling bagus banget ya, istilah barang naumul aqyas utawi turune wong kang pinter, wa fitruhum lan mokeling aqyas kaifa la ya'ibuna shaumal hamqa wasafruhum. Hale kaya apa padha najan sapa al aqyas shaumal hamqa posone pira-pira wong kang kumprung, wasahrohum lan meleke alhamdulillah. Jadi di sini ada perbandingan. Ada perbandingan antara orang yang berilmu dengan orang yang boten berilmu gitu ya. Jadi tidurnya orang yang berilmu, tidurnya orang yang pintar gitu ya, dan mokele wong sing pinter begitu, mokele orang yang berilmu begitu, itu lebih utama dibandingkan dengan puasanya orang yang boten berilmu ya. Jadi dibandingkan dengan puasanya orang yang bodoh, orang yang tidak berilmu, nah itu masih lebih bagus yaitu orang yang tidur dan mokel tapi berilmu. Nah ini perbandingan begitu ya. Jadi betapa pentingnya ilmu begitu. Jadi apapun itu kalau diilmoni begitu, maka itu akan lebih afdol daripada melakukan suatu kebaikan atau ibadah yang itu tanpa diilmoni begitu. Kenapa? Karena orang yang berilmu, mokelnya itu ada maksudnya ya. Kenapa dia harus mokel? Kenapa ndak puasa? Karena di situ ada tujuannya gitu. Jadi ada tujuan dan maksud tertentu gitu. Jadi disitulah perbedaan atau letak perbedaan antara orang yang berilmu dengan yang boten gitu ya. Waladaratun min dawi yaqinin wa taqwa afdalu wa arjahu min amsalil jibali ibadatan minal muqtarin ya. Jadi yakti sak bobote semut pudak gitu ya. Jadi ladaroh itu semut pudak. Tahu semut pudak? Tahu. Semut pudak itu yang bagaimana? Yang baunya nggak enak. Oh, yang baunya enggak enak. Oh, ada yang baunya enak berarti ya semut itu ya. Tapi berbau maksudnya. Oh, berbau ya. Jadi semut pudak itu semut yang kecil-kecil itu ya. Nah, yang kecil biasanya nek gigit itu guatel itu. Nggih. Kalau hitam itu kan boten ya. Nah, jadi yang warnanya ke coklat-coklatan, ada yang warnanya ke coklat-coklatan ya, ke merah-merahan gitu ya. Jadi semutnya kecil-kecil. Jadi kecil gitu ya. Tapi itu kalau misalkan gigit itu guatel gitu ya. Jadi sak bobote semut pudak begitu ya. Sak bobote semut pudak. Tapi kalau itu dilandasi dengan keyakinan ya dan ketakwaan. Jadi orang yang memiliki keyakinan dan ketakwaan, walau itu misalkan ditimbang itu bobotnya hanya kecil gitu ya, sak semut pudak begitu, itu lebih utama ya, jauh lebih utama dibandingkan dengan melakukan ibadah yang itu kalau diukur itu sebesar dan seberat gunung gitu. Jadi lebih utama orang yang melakukan ibadah atau orang yang melakukan suatu kebaikan tetapi di situ dilandasi oleh keyakinan dan ketakwaan dan keilmuannya begitu. Itu jauh lebih utama dibandingkan dengan orang yang melakukan ibadah ketika itu misalkan diukur sampai seberat atau sebesar gunung. Nah, jadi di sini itu
betapa utamanya orang yang berilmu begitu. Jadi bedanya orang yang berilmu dengan boten itu seperti itu, ya. Karena apa ya? Seperti halnya tidurnya orang berilmu, kita biasanya mendengar cerita ya. Ada orang yang tidur di dalam masjid, kemudian di sebelahnya itu ada orang yang beribadah gitu ya. Jadi si setan itu mau menggoda yang orang tidur, mau menggoda. Di situ ada orang yang tidur itu, tapi orang yang tidur ini berilmu gitu ya. Orang yang tidur ini tadi berilmu. Ketika mau masuk masjid begitu, mau goda gitu ya. Di situ melihat bahwa ada orang tidur kok ragu-ragu mau masuk masjid. Jadi mau masuk masjid itu ragu gitu. Terus ditanya, kenapa kak kamu ragu-ragu gitu ya? Kenapa ragu-ragu? Kamu takut ya sama orang yang ibadah itu? Ya? Takut ya gitu. Artinya apa ada rasa takut atau khawatir dengan orang yang sedang beribadah itu? Tidak, saya bukan khawatir atau tidak takut dengan orang yang sedang melakukan ibadah itu. Tetapi di sini saya itu takut dengan orang yang tidur itu gitu. Jadi orang yang tidur itu kenapa ditakuti? Karena orang yang tidur itu adalah orang yang alim. Jadi orang yang berilmu. Jadi mau masuk ke masjid pun si setan ternyata mingkrik begitu ya. Jadi ragu-ragu. Jadi di sini tuh ada gambaran begitu. Betapa orang yang berilmu itu memiliki ya keutamaan gitu ya. Jadi jauh kalau dibandingkan dengan orang yang boten berilmu. Jadi segala sesuatunya itu dilandasi dari keilmuannya gitu. Jadi tidurnya pun ya tidurnya orang berilmu, mokele orang yang berilmu ya itu lebih utama dibandingkan dengan ibadahnya orang yang tidak berilmu. Karena orang nggak puasa, mokelnya orang tadi itu dilandasi oleh tujuan dan maksud tertentu. Jadi ada maksud dan tujuannya. Jadi tidak sekedar gak poso gitu enggak, tapi di situ ada maksud dan tujuannya. Oke, ngoten. Jadi orang berilmu dengan orang yang enggak berilmu perbandingannya sangat jauh. Makanya sampean ini mumpung sik muda-muda begini, jadi apapun itu kesempatan untuk bisa mendapatkan ilmu, kesempatan untuk bisa pados ilmu, silahkan itu dimaksimalkan, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi mumpung usia-usia kayak sampean ini, usia-usia ya semangat-semangatnya begitu ya. Jadi belum punya tanggungan, belum punya suami, belum punya anak, durung mikir yang macam-macam ya. Belum mikir yang macam-macam. Maka di sini giat-giatkan untuk menuntut ilmu. Apapun itu ilmunya. Jadi kalau misalnya ada kesempatan bergabung belajar di ilmu kesenian, yo ikut toh, ada ilmu kesenian. Misalnya pengen belajar fikih, pengen belajar ngapalno Al-Qur'an, mulai menghafalkan Al-Qur'an, ya hafalkan Al-Qur'an dan silahkan pelajari ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi senyampang masih ada kesempatan, senyampang masih ada waktu untuk bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk belajar, silahkan dipakai dengan semaksimal mungkin ya. Kalau nanti sudah berkeluarga, sudah punya anak, sudah berkeluarga, sudah hidup di masyarakat, nah ini akan lebih sempit lagi ruang geraknya. Jadi senyampang ini masih longgar, masih luas jangkauannya, masih luas sampean melangkah, silahkan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Entah nanti apa yang itu nanti akan memberikan kontribusi lebih kepada sampean, apakah ilmu yang ini, apakah ilmu yang ini, apakah ilmu yang ini, semuanya sudah siap. Ngoten gitu ya. Jadi seperti itu. Itu penjelasan yang kemarin ya. Jadi kamin soimin muftirun wa kamin muftirin soimun gitu ya. Jadi ya mokel
poso. Poso, mokel. Ini maksudnya gimana gitu ya? Maksudnya gimana? Jadi orang yang berpuasa, orang yang mokel, al-muftiru as-shaimu gitu ya. Orang yang mokel, yang puasa, mokel poso gitu ya. Orang yang mokel puasa itu karena dia pada saat mokel itu, pada saat tidak puasa itu ya, pada saat tidak berpuasa itu dia mampu menahan seluruh anggota badannya, seluruh anggota tubuhnya itu dari puasa, tapi podo karo orang yang nggak puasa, atau nilainya itu seperti halnya orang yang nggak puasa. Kenapa? Karena huwaladzi yaj'u wa ya'tishu wa yutliku jawarihahu. Karena dia itu lapar, ngerasa haus karena puasa. Tetapi membiarkan anggota badannya ini, membiarkan anggota tubuhnya ini untuk melakukan kemaksiatan. Jadi wis dilos-los nih melakukan kemaksiatannya. Sementara dia menahan, tapi dia pada hakikatnya atau pada nilainya dia adalah orang yang enggak berpuasa. Nih, pon. Waman fahima. Waman lan utawi sapa wonge. Waman utawi sapa wonge iku fahima paham sapa man. Makna saumi ing makna saum, ing makna poso. Wasirrohu ai sirine saum atau rahasiane puasa ya. Iku kaman kaya wong masaha kang ngusap sapa man, masaha kang ngusap sapa man ala udwin ing atase anggota siji, ala udwin wako teman-teman wafa kono coki sapa man fid dhahiri ing dalem dohir, fid dhahiri ing dalem dohir al adada ing itungan, al adada ing itungan illa angin annahu setuhune man, annahu basuh fa sholatuhu teman, fa sholatuhu mongko utawi salate man iku mardudatun den tolak, iku mardudatun den tolak alaihi ing atase man lijalihi krana bodhone man, lijalihi krana bodhone man. Ibaratkan begitu ya, ketika di situ aftor, ketika di situ berbuka. Jadi orang yang ketika orang itu paham betul akan makna puasa dan rahasia-rahasianya puasa, maka di sini digambarkan perumpamaan pada saat berbuka puasa, tetapi pada waktu berbuka itu mencampurkan. Jadi mencampurkan perkara-perkara dosa. Jadi mencampurkan kemaksiatan. Ya. Jadi dia sudah mencegah dari makan, dari minum, dari jima, tetapi di sini dia melakukan pencampuran terhadap apa yang dimakan atau pada saat berbuka, di situ bercampur dengan hal-hal yang dosa ya, atau hal-hal yang maksiat. Maka di sini diibaratkan seperti halnya orang yang ngusap anggota wudunya ya. Orang yang ngusap anggota wudunya pada saat berwudu itu dengan 3 kali usapan ya, dengan 3 kali. Jadi berturut-turut 3 kali ya. Jadi mengusap anggota wudu itu sebanyak 3 kali ya. 3 kali itu dapat kesunahan toh nggih ya. Jadi 3 kali. Kemudian kalau itu dilihat secara bilangan, secara hitungan, kan itu lebih sempurna ketika di situ diulang sampai 3 kali ya. Jadi mengusap anggota wudu itu sebanyak 3 kali. Kemudian dia hanya mengusap saja. Jadi anggota wudu itu dengan cara mengusap. Nah, jadi di sini dia meninggalkan yang namanya
Nah, yang namanya hal yang penting yaitu berupa membasuh. Sampean nek wudu itu, sampean kalau wudu itu membasuh atau mengusap atau kedua-duanya? Ada yang mau Ada yang membasuh, masuk. ada yang mengusap. Gitu ya? Napa sing dibasuh? Napa yang diusap? Langsung Wajah, tangan, kaki, itu usap sebagian. Gitu ya. Ya, dalilnya gimana itu? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi di situ ketika mau mendirikan sholat, ketika mau melakukan sholat, maka faghsilu wujuhakum berarti basuhlah muka kalian, ya, basuhlah wajah kalian, basuhlah muka kalian. Kemudian faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, dan Kedua. ya kedua tanganmu, ya, sampai sikut, ya, sampai sikut. Berarti nek wudune yo gak sampai sikut, berarti Enggak sah. gak sah karena tidak memenuhi Syarat. syarat, ya, tidak memenuhi syarat sahnya, ya. Jadi yadaini ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum. Kemudian sapulah, usaplah. Kemudian usaplah sebagian kepalamu, ya, usaplah sebagian kepalamu. Wa arjulakum ini ngatofnya kepada yadain tadi, kepada wajah tadi, ya. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kakimu. Wa arjulakum ilal ka'bain, basuhlah kakimu hingga sampai kedua mata kaki, ya, basuhlah kakimu hingga kedua mata kaki. Nah, di sini berarti kalau kita mematuhi atau sesuai dengan firman Allah ini tadi, maka wajah, kemudian tangan, kemudian kaki itu dibasuh, ya, dibasuh, dan dibasuh pun itu juga sampai batas-batasnya. Jadi batasnya mana tangan? Siku. Batasnya mana kaki? Minimal sampai Mata, kaki. iya mata kaki, kan begitu, ya. Jadi di situ ada batas-batasnya, termasuk wajah, kan begitu. Nah, di sini perumpamaannya tadi, orang yang berpuasa tetapi di situ pada waktu berbuka puasa kok mencampurkan hal-hal yang maksiat, hal-hal yang itu mengakibatkan dosa, begitu. Maka ibaratnya ini tadi, orang yang melakukan wudhu, dia mengusap anggota wudhunya 3 kali. Tetapi tidak melakukan hal yang penting, yaitu apa? Membasuh anggota wudhu itu. Jadi nggak membasuh anggota wudhu yang mestinya itu dibasuh, ya. Jadi kalau misalkan hanya ngusap, dan ngusapnya pun itu tidak sampai batas-batasnya, ya sudah, berarti kan tidak sah, ya. Nah, maka di sini fasolatuhu mardudatun, maka sholatnya ditolak, ya, maka sholatnya ya ditolak karena tidak sah, gitu ya. Jadi wudhunya saja tidak sah, berarti sholatnya juga Tidak sah. ya sah, kan begitu. Nah, itu karena kebodohannya. Wa mathaluman, dan utawi perumpamaane wong. Wa mathaluman utawi perumpamaane wong aftoro kang mokel sapa man. Aftoro kang mokel sapa man bil akli kelawan mangan. Wa shoma lan poso sapa man. Wasomalan poso sapa man bi jawarihi kelawan pira-pira anggotane man. Bi jawarihi kelawan pira-pira anggotane man anil makarihi saking pira-pira perkara kang den sengiti. Anil makarihi saking pira-pira perkara kang den sengiti. Iku kaman kaya wong gosala kang basuh sapa man. Gosala kang basuh sapa man a'dhu ing pira-pira anggotane man marratan kelawan saambalan. Marratan kelawan saambalan. Fa sholatuhu mongko utawi sholate man. Fa sholatuhu mongko utawi sholate man
iku mutaqabbalatun den trimo, iku mutaqabbalatun den trimo insyaallah. Syaa lamun ngersakake sapa Allahu Allah liih kamihi krana oleh ngukuhake, liih kamihi krana oleh ngukuhake sapa man, liih kamihi krana oleh ngukuhake man al asla ing perkara kang asal, al asla ing perkara kang asal, wa in taroka lan senajan ninggal sapa man, wa in taroka lan senajan ninggal sapa man al fadla ing kautamaan, al fadla ing kautamaan. Nah ini untuk mengibaratkan pada orang yang melakukan puasa, orang yang mokel, bukan puasa ya. Jadi orang yang mokel, orang yang boten puasa. Jadi ibaratnya untuk orang yang boten puasa, ya orang yang mokel begitu, mokel dengan makan, ya. Jadi orang yang mokel dengan makan, ya. Kemudian dia melakukan atau menahan, mencegah dari segala hal yang itu dibenci oleh Allah. Jadi menjaga anggota tubuhnya ini untuk tidak melakukan kemaksiatan, ya. Jadi tidak melakukan kemaksiatan, tidak melakukan dosa. Jadi menghindari dari segala hal yang dibenci oleh Allah. Napa? Ya. Ya, hewannya pengen ikut ngaji, alhamdulillah. Enggak usah dimatikan. Beten di pateni. Apa tadi, mana tadi ya? Nah, jadi perumpamaan orang yang hal yang dibenci oleh Allah dari segala bentuk yang dilarang atau yang itu mengakibatkan kemaksiatan, begitu ya. Nah, di sini diibaratkan seperti halnya orang yang membasuh anggota wudunya, orang yang membasuh anggota wudunya. Jadi yang dibasuh ya dibasuh begitu. Yang mestinya dibasuh juga dibasuh, tetapi di sini membasuhnya hanya satu kali, begitu. Maka kemudian sholatnya bagaimana? Sholatnya tetap diterima. Satu kali tetap diterima ya. Soalnya 3 kali itu kan dapat kesunahan ya. 1 kali itu sudah sah. Ya, 1 kali, 1 ambalan itu sudah sah. Jadi di sini orang yang nggak puasa, dia makan. Jadi orang nggak puasa kan makan ya. Tetapi dia bisa meskipun nggak puasa bisa menjaga seluruh anggota tubuhnya ini dari segala kemaksiatan. Ibaratnya seperti orang yang sedang wudhu, dia membasuh anggota wudhunya, ya membasuh. Jadi sudah sesuai dengan ketentuan begitu ya. Jadi dia membasuh anggota wudhunya meskipun itu hanya 1 kali saja, ya 1 kali basuhan begitu. Maka di sini sholatnya tetap diterima, ya sholatnya tetap diterima, ya. Kenapa? Karena 1 kali itu tadi kembalinya adalah pada hukum asal. Ya, jadi 1 kali itu sudah sah ya. Kalau mau sunnah, mau fadilah berarti ya 3 kali. Ini tadi kan mengibaratkan perbedaan antara orang yang puasa tapi maksiat dengan orang yang boten puasa tapi bisa menahan dari semua kemaksiatan itu tadi. Ya, jadi ini karena ngukuhake perkara kang asal. Jadi 1 kali tidak apa-apa, 1 kali itu sampun sah karena merujuk pada hukum asal gitu ya. Jadi pada asalnya begitu. Meskipun di situ meninggalkan keutamaan ya. Jadi meninggalkan fadilah ya, meninggalkan keutamaan ya. Utamanya kan di 3 kali. Jadi ini penggambaran antara orang yang berpuasa tapi melakukan kemaksiatan tadi
dengan orang yang nggak puasa tapi dia bisa menahan gitu ya dari segala bentuk kemaksiatan. Wa mathalu lan utawi perumpamaane, wa mathaluman utawi perumpamaane wong jamaah kang ngumpulake sapa man bainahuma ing dalem antarane saum anil akli wal jima wa saum anil asami. Dawa ya. Mana itu? Jadi depan ke atas. Bainahuma ing dalem antarane as-saum anil akli wal jima was-saum anil asam. Ya. Kaman iku kaya wong, iku kaman kaya wong gosala kang basuh sapa man. Gosala kang basuh sapa man kula udwin ing saben-saben anggota. Kula udwin ing saben-saben anggota. Kala tamaratin ing telu pira-pira ambalan. Wajama'a mongko ngumpulake sapa man. Wajama'a mongko ngumpulake sapa man bainal asli ing dalem antarane perkara kang asal. Bainal asli ing dalem antarane perkara kang asal wal fadli lan kautamaan. Wa huwa utawi al jam'u bainal asli wal fadli. Wa huwa utawi al jam'u bainal asli wal fadli iku al kamalu kasempurnan. Iku al kamalu kasempurnan. Nah, sekarang ketika keduanya dipadukan, ya, ini perumpamaan dari keduanya yang mana? Yang atas tadi, yang soim menahan makan minum, jadi yang berpuasa tapi melakukan kemaksiatan, dengan yang buatan puasa tetapi bisa mencegah dari segala kemaksiatan. Ketika itu dipadukan antara keduanya, ya, maka ibaratnya adalah seperti orang yang membasuh anggota wudhu itu sebanyak 3 kali. Dalam artian berarti mengumpulkan antara perkara asal, jadi hukum asal dengan keutamaannya. Jadi 3 kali itu sebagai bentuk keutamaannya, dapat kesunahan ya. Tapi kalau misalkan 1 kali, yaitu berarti kembalinya kepada perkara asal. Ya, jadi penggabungan keduanya ini, maka di situ terbentuklah yang namanya al-kamal, kasampurnan, ya, kesempurnaan. Ngoten. Wa qad qala lan teman-teman dawuh. Wa qad qala lan teman-teman wis dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ing dawuh inna sauma amanatun. Inna sauma setuhune poso iku amanatun kepercayaan, amanah itu ya kepercayaan ya. Jadi puasa itu amanah. Inna sauma setuhune poso iku amanatun kepercayaan. Falyafad mongko becik ngrekso. Falyafad mongko becik ngrekso. Sapa ahadukum salah sijine saking sira. Sopo ahadukum salah sijine saking sira amanatahu ing kapercayane ahad. Jadi puasa itu adalah amanah begitu. Maka seyogyanya ya sudah seharusnya salah seorang dari kalian itu ya harus menjaga amanah begitu. Walamma lan arikalane tala mau sapa nabi. Walamma lan arikalane tala mau sapa nabi kaulahu ing dawuhe Allah. Kaulahu ing dawuhe Allah azza kang maha luhur sapa Allah wa jalalan maha agung sapa Allah. Rupane dawuh innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Innallaha astuhune Allah. Innallaha setuhune Allah iku ya'murukum perintah sapa Allah ing sira. Iku ya'murukum perintah sapa Allah ing sira antu addu ing yen to padha nekakake sira. Antu addu ing yen to padha nekakake sira al amanati ing pira-pira kapercayan. Al amanati ing pira-pira kapercayan ila ahliha maring ahline al amanat. Ila ahliha maring ahline al amanat. Wadu'a
Wa doa mongko nyeleh sapa Kanjeng Nabi yadahu ing astane Kanjeng Nabi. Yadahu ing astane Kanjeng Nabi ala sam'ihi ing atase pangrungune Kanjeng Nabi. Ala sam'ihi ing atase pangrungune Kanjeng Nabi wa basarihi lan paningale Kanjeng Nabi. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi as-sam'u ing dawuh as-sam'u utawi ikilah pangrungu. As-sam'u utawi ikilah pangrungu iku amanatun kapercayan. Iku amanatun amanah ya kapercayan. Wal basaru lan utawi ikilah peninggal. Wal basaru lan utawi ikilah peninggal iku amanatun kapercayan. Ya. Jadi dawuhnya Kanjeng Nabi as-sam'u amanatun. Jadi yang namanya telinga atau pendengaran ya, pendengaran itu adalah amanah. Dan mata itu adalah amanah. Itu jadi mata, telinga itu adalah amanah ya. Itu berdasarkan dari firman Allah tadi di surah An-Nisa ayat 58 itu. Jadi ketika Nabi Muhammad itu menyampaikan firman Allah di surah An-Nisa ayat 58 itu, di Rasulullah itu meletakkan tangannya pada pengrungu. Jadi apa namanya, pada telinga, pada telinganya Rasul sama pada matanya Rasul itu. Jadi meletakkan tangannya itu, jadi astone Kanjeng Nabi itu diletakkan pada pendengarannya, jadi pada telinga, dan peninggalnya, jadi pada mata, jadi pada matanya gitu ya. Kemudian bersabda itu tadi as-sam'u amanatun wal basaru amanatun walaula lamun ora annahu setuhune kelakuan iku min amanatin iku min amanatin ini soimun ya, ini setuhune ingsun soimun wong kang poso. Itu kalau dimaknai ya. Ai tegese ini sak temene ingsun. Ai tegese ini sak temene ingsun iku utiatu den titipi sapa ingsun lisani ing lisan ingsun li afadahu drapun ngrekso ingsun ing lisani li afadahu drapun ngrekso ingsun ing lisani fa kaifa mongko halih kelawan jawab ing sira jadi telinga kemudian mata itu adalah amanah, itu adalah amanah. Karena amanah ya seharusnya sudah barang tentu itu harus dijaga, kan begitu nggih. Jadi kalau itu amanah berarti harus dijaga amanahnya itu. Nah, ketika kok kemudian ada orang yang mengajak pada keburukan atau yang mengarah kepada kemaksiatan ataupun perbuatan dosa, maka silahkan disampaikan ini imun ya, saya sedang puasa. Gitu. Jadi mengajarkan bahwa kita harus bersikap tegas ketika hendak diarahkan atau diajak untuk melakukan suatu perbuatan dosa atau perbuatan maksiat, maka sampaikan ini imun. Faidan mongko ari kalane amrus saum kama dzukira. Faidan. Jadi ini menyimpulkan dari penjelasan sebelum-sebelumnya gitu ya. Faidan mongko ari kalane amrus saum kama dzukira. Ya, jadi apa yang sudah disampaikan di atas gitu ya tentang perintah puasa. Qad doharo mongko teman-teman bertelo. Apa annalikuli ibadatin setuhune iku keduwe saben-saben ibadah. Dohiron
Dohiron itu ya dohir, wa batinan lan batin. Ya. Jadi sudah jelas begitu yang namanya tiap-tiap ibadah itu terdiri dari dohir dan batin begitu. Jadi kalau kemarin kita membahas tentang ada ulama fikih dohir yang mengatakan bahwa yang namanya puasa tetap dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan ketentuannya. Jadi telah memenuhi syariatnya apa? Ya, tidak makan, tidak minum, menahan farji dari segala yang membatalkan puasa. Jadi dilihat dari segi dohirnya kan begitu nggih. Jadi segala bentuk ibadah itu ada dohir, ada batin, maksudnya begitu. Jadi ada dohir, ada batin. Ya, secara dohir ya, seperti itu. Jadi sah ya, secara dohir. Jadi sudah jelas bahwa di setiap ibadah ya, di setiap ibadah itu terdiri dari dohir sama batin. Ya. Itu susunan apa nih? Jadi annalikulli ibadatin khobarnya di depan ya, khobarnya di depan. Jadi di sini itu kan sebenarnya khobarnya inna ya, dohiran wa batinan itu sebagai isimnya inna, itu sebagai isimnya inna ya, tapi di situ diletakkan di belakang ya, karena khobarnya berupa susunan jar majrur atau dhorof ya, biasanya seperti itu ya. Wakishron lan kulit waluban lan isi utawa pati apa namanya sari ada kulit ada sari ya, gitu. Wakishron lan kulit waluban lan isi utawa sari gitu ya, sarine itu berarti isine ya. Wali kisriha lan iku kedue kulite ibadah. Wali kisriha lan iku kedue kulite ibadah. Darajatun utawi pira-pira pangkat. Darajatun utawi pira-pira pangkat. Nah, ini kayak ini juga. Jadi khobarnya di depan, mubtada'nya di belakang. Karena khobarnya tersusun dari jar majrur ya. Jadi biasanya seperti itu, kalau susunnya jar majrur atau dhorof, maka di situ biasanya khobar diletakkan di depan, mubtada'nya di belakang. Wali kuli, mana tadi? Wali kisriha lan iku kedue kulite ibadah darajatun utawi pira-pira pangkat. Ya, darajah ya, pangkat. Wali kuli darajatin lan iku kedue saben-saben pangkat siji. Wali kuli darajatin lan iku kedue saben-saben pangkat siji. Tabaqatun utawi pira-pira tingkatan. Tabaqatun utawi pira-pira tingkatan. Fa ilaika mongko iku den pasrahake maring sira. Fa ilaika mongko iku den pasrahake maring sira al khiratu utawi pilihan. Al khiratu utawi pilihan al-ana ing dalem saiki. Al-ana ing dalem saiki fi antaqna'a. Fi antaqna'a ing dalem yen to nerimo. Ing dalem yen to nerimo sapa sira? Ing dalem yen to nerimo sapa sira? Bil kisri kelawan kulit. Bil kisri kelawan kulit anil lubabi saking pati. Bil kisri kelawan kulit anil lubabi saking pati au tatahayyaza utawa dadi kumpul sapa sira ila gumari arbabil albab maring kumpulane pira-pira wong kang duweni akal sampurno. Albab itu ya apa namanya, orang berakal. Saya ulang panjang ya, agak panjang. Ila gumari arbabil albabi maring kumpulane pira-pira wong kang duweni ngakal sampurno. Ya. Jadi di sini yang terakhir itu yang terakhir dijelaskan, disimpulkan bahwa
Yang namanya ibadah itu ada dohir, ada batin, ya, ada dohir, ada batin. Kemudian ada kulit, ada isi atau sari, ya, ada kulit, ada sarinya, ya. Dan setiap kulit, ya, dan setiap kulit itu memiliki derajat, memiliki pangkat, ya. Jadi ada derajatnya. Setiap derajat itu memiliki tingkatan. Jadi masing-masing derajat, ya. Jadi kulit itu bersap-sap, ya. Kulit itu bersap-sap, berlapis-lapis begitu. Dan setiap lapisnya, nah itu ada tingkatannya begitu. Jadi setiap derajat itu ada tingkatannya. Tinggal sampean pilih yang mana begitu. Jadi ini diserahkan kepada masing-masing begitu ya. Diserahkan kepada masing-masing. Tinggal kita itu pilih yang mana, sampean pilih yang mana begitu. Nah, apakah itu menerima dengan kulitnya begitu ya? Apakah pengen itu dirasakan sampai pada kulitnya ataukah ya sarinya begitu. Jadi misalkan ini kaitannya dengan puasa nggih. Jadi puasa itu kan nafsi-nafsi. Jadi hubungannya adalah ya diri kita masing-masing dengan Allah kan begitu. Ya, karena termasuk ibadah yang tahu hanya diri kita sama Allah, orang lain nggak tahu ya. Jadi yang melakukan adalah kita. Jadi hubungannya adalah ya hubungan kita sendiri ya. Jadi nafsi kita sendiri sama Allah saja, bukan sama orang lain. Jadi yang tidak tampak, karena di sini termasuk ibadah yang tidak tampak kan begitu. Karena nafsi ya, kalau sudah puasa itu nafsi. Nah, jadi setiap kulitnya itu ada lapisannya. Ya, lapisannya itu punya tingkatan. Jadi sampean itu misalkan pengen makan jeruk misalkan ya. Jeruk itu enten kulitnya tah? Ya, ada kulitnya kan. Terus kemudian di dalamnya itu ada buahnya ya. Ada dagingnya kan. Nah, dagingnya itu masih berlapiskan kulit juga kan ya. Jadi masih berlapiskan kulit juga. Nah, baru kemudian di dalamnya itu berupa sarinya atau dagingnya. Sing sampean maem iku sing mana? Nek pengen pilih sak kulite yo di maem sak kulite. Lek pengen rada pahit yo maemen sak kulite begitu ya. Sak kulite, sak lapisannya sampai sak jero-jerone gitu ya. Lek pengen rasane enak, nek pengen ngerasakno sing enak, berarti ya sampean kupas dulu kan begitu. Jadi dikupas dulu kulitnya, serabut-serabutnya itu dihilangkan, kulit arinya itu dihilangkan, atau itu lek enak ya dimaem gitu ya. Baru kemudian dagingnya jeruk dimakan kan begitu. Jadi ini pilihan itu ya sudah diserahkan kepada masing-masing orang begitu. Jadi pengen sing ngerasakno enek paite, enak tapi ana rasa paite begitu ya, atau pengen sing manis enak temenan begitu. Jadi yang merasakan benar-benar rasa enak begitu ya. Kalau pengen enak ya dikupas dulu gitu ya. Jadi gambarannya seperti ini. Niku ada dohir, ada batin, ada kulit, ada sari. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Tinggal satu bab ya. Insyaallah khatam ini. Nah, tinggal yang 51 ini. Masih banyak. Nih, mari kita tutup dengan baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal awwali muqtahim ya rabbi Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin sallallahu rabbuna ala nuril mubin
mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli